Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai materi living hadis. Hadis Nabi adalah ucapan, perilaku, sikap, dan takrir Nabi sekitar 14 abad yang lalu. Kehadiran hadis tersebut dilingkup oleh ruang dan waktu tertentu. Jika hadis Nabi terbatas pada ruang dan waktu, artinya ada ajaran Islam atau hadis Nabi yang bersifat universal, temporal, dan lokal. Beberapa ahli hadis sudah berusaha untuk membuatkan kriteria kesahihan hadis. Pada awalnya, para ulama hanya fokus pada penelitian sanad dan para perawi hadis. Selanjutnya, mulai timbul kebutuhan untuk meneliti teks hadis dan implementasinya dalam kehidupan umat muslim sehari-hari. Penelitian living hadis ini fokus pada pemahaman dan praktek hadis dalam kehidupan masyarakat muslim sehari-hari. Istilah living hadis berbeda dengan living sunnah. Living sunnah diperkenalkan oleh Fadlur Rahman dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Contoh living sunnah adalah tentang rampasan perang. Pada masa Nabi, harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada kaum muslim. Sementara pada masa Umar bin Khattab, ia mengambil kebijakan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu sebagai cadangan bagi generasi muslim selanjutnya. Ia melakukan hal tersebut dengan pertimbangan keadilan sosial ekonomi. Artinya, apa yang dilakukan Umar adalah untuk menyesuaikan hadis dengan perbedaan konteks yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan living hadis menurut Al-Fatih Suryadilaga adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Contoh fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian living hadis ialah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku kepada sebagai aplikasi dan meneladani Nabi atau dari teks-teks hadis atau sumber-sumber yang jelas atau yang diyakini ada. Aktivitas ini terkait dengan fenomena hadis in everyday life. Yakni makna dan fungsi hadis yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Fenomena tersebut dalam bentuk respon atau praktek perilaku suatu masyarakat yang terinspirasi oleh kehadiran hadis. Respon tersebut dalam bentuk penggunaan ayat Al-Quran atau hadis dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan ayat Al-Quran sebagai obat atau jimat atau disebut juga jampi-jampi, ritual pembacaan ayat atau hadis tertentu pada waktu tertentu yang berorientasi pada pengalaman, misalnya Al-Quran dilombakan. Artinya living hadis adalah pengalaman hadis dalam kehidupan umat sehari-hari. Penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subjek penelitian. Berikut beberapa pendekatan dalam penelitian living hadis. Yang pertama yaitu pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen atau teks-teks hadis baik dari segi sanad maupun matan hadis. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi ini mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Yang ketiga yaitu pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi ini mengandalkan metode penelitian partisipatif. Yang keempat yaitu pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutika ini mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Penelitian ini bisa menggunakan metode pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Kajian living hadis merupakan suatu kajian yang masih sangat terbuka terhadap bentuk penelitian dalam bidang hadis. Di samping itu, memang masih belum ada kesepakatan dalam model, metode, dan analisisnya. Sejauh ini, kajian living hadis yang dilakukan baru pada level kajian tradisi dan ritual. Saya kira kajian ini masih lebih luas lagi, apalagi dengan meminjam ilmu-ilmu sosial lain. Poin-poin penting dalam jurnal yang saya baca tersebut yaitu yang pertama, living hadis merupakan satu bentuk kajian atas praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi. Yang kedua yaitu dalam melakukan penelitian dengan model living hadis, selayaknya perlu dipastikan ditemukannya teks hadis terlebih dahulu yang berasal dari informan. Karena jika teks hadisnya tidak ditemukan, maka penelitiannya akan terjatuh dalam kajian-kajian yang dilakukan dalam bidang studi sosiologi agama ataupun antropologi agama. Yang ketiga, kajian living hadis masih membutuhkan metode dan pendekatan. Beberapa metode dan pendekatan yang ditawarkan adalah fenomenologi, sebagaimana para antropolog melihat suatu tradisi atau ritual di masyarakat, naratif studies, etnografi, dan di level analisisnya adalah salah satunya dengan menggunakan sosiologi pengetahuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.